Halo guys, kembali lagi di podcastnya HMJM. Kali ini kita akan membahas soal politik Unimus. Kali ini kita di HMJM nggak cuma sendiri, kita sudah mengundang dari beberapa prodi untuk membahas dan mendiskusikan soal ini. Kenapa? Karena emang ini lagi booming banget di Unimus. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung aja panggil orang-orang yang udah kita undang dari beberapa prodi itu. Buat teman-teman yang udah hadir bisa langsung maju ke depan. Aman, gak ada lesan. Aman. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu kali ya. Saya Aidin dari HMJM sebagai pembawa atau moderator lah istilahnya ya di podcast kali ini. Langsung aja mulai dari teman-teman yang ada di sini. Saya Evan Zudyadi Putra dari mantan organisator kampus. Mantan. Keri. Lanjut, kalau saya Rido, saya Muhammad Ridho Septiawan Huda. Ya, mahasiswa angkatan 21 sekarang semester 5. Itu aja. Lanjut. Oke, selamat malam semua. Nama saya Ahmad. Saya dari mahasiswa yang peduli. Oke. Wih, masih dulu ya. Sebelum kita lanjut, kita ada tagline nih. Sebelum itu, open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kastrat. Oke, kita lanjut. Pada malam hari ini kita ada tema besar buat teman-teman semua. Kita akan membahas sedikit apa ya istilahnya itu, politik yang ada di Unimus lah, lika-liku kehidupan kita di Unimus. Apalagi sekarang kan ya kita merasakan lah gimana Unimus itu lagi tumbuh di dunia politiknya masing-masing gitu. Baik dari organisasi dari terbawah bahkan sampai tertinggi gitu. Poin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman ini yang harus kita diskusikan. Ini yang perlu di garis bawahnya adalah ini pure diskusi dan ini adalah pandangan dari teman-teman yang ada di sini. Bukan berarti ini menyalahkan satu pihak atau atau kita itu menyudutkan satu pihak, tidak. Ini pure gimana caranya kita memandang sebuah organisasi dan kinerja politik yang ada di Unimus. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini mendasar sih sebenarnya. Jadi melihat sekarang itu peran mahasiswa itu peran mahasiswa terhadap Ormawa itu seperti apa sih yang teman-teman di sini tuh lihat? Enggak, mulai dari Mas yang baju hitam. Jadi saya dulu ya. Hitam. Peran mahasiswa terhadap Ormawa gitu ya. Ya, betul. Oke. Peran mahasiswa terhadap Ormawa sendiri, kalau dari pandangan saya ya, itu adalah sebuah tempat buat bertumbuh gitu loh. Seperti mahasiswa itu harus berkritis terhadap Ormawa itu sendiri sehingga Ormawa itu bisa tumbuh gitu. Okay. Ketika Ormawa itu menjalankan sebuah tugasnya, tupoksinya, pasti dia harus memiliki pendukung maupun pengkritik agar Ormawa itu bisa sejalan atau sebaik mungkin dalam menjalankan tupoksinya itu sendiri gitu. Nah, itu menurutku sebuah sebuah peran yang penting buat mahasiswa agar Ormawa itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Mungkin itu sih dari aku. Berarti kalau dari Mas Mamat nih sebagai pendamping Ormawa juga. Sebagai pendamping, pendukung. Pendukung yang mengingatkan juga ya. Benar sekali. Oke, mungkin dari Mas Ridho nih gimana? Oke. Apa tadi peran mahasiswa terhadap Ormawa ya? Betul. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, peran mahasiswa terhadap Ormawa. Sebenarnya di sini juga harapan Ormawa juga sih yang saya sampaikan, bahwa mahasiswa ini saya cuma pengen
mereka sadar gitu. Maksudnya mereka menyadari bahwa mereka punya wadah gitu. Mereka punya organisasi mahasiswa. Terutama kalau himpunan mereka yang bakal mewadahi mahasiswa secara langsung gitu loh. Jadi mereka itu nggak yang sekedar jalan sendiri dalam berkehidupan dan berproses di kampus. Maka dari itu peran mahasiswa terhadap Ormawa ya, sebelum berbicara ke sana, saya mungkin lebih pengennya mahasiswa yang mereka sadar kalau mereka punya yang namanya himpunan, mereka punya yang namanya BEM fakultas, mereka punya yang namanya BMKM, UKM dan sebagainya macamnya untuk mewadahi mereka semua. Nah ini pun juga berkaitan juga. Nah gimana caranya mereka ini punya kesadaran pribadi, ini kan harusnya ada stimulan, harusnya kan seperti itu. Jadi gitu sih kalau peran mahasiswa terhadap Ormawa. Ormawa pun mereka enggak bisa berjalan tanpa diisinya adanya dari mahasiswa kan gitu. Maka jadi harus ada kesadaran dulu. Mereka kalau udah punya, oh aku udah punya tempat nih gitu untuk saya mau berlabuh karena saya punya kompetensi atau saya pengen mengembangkan diri, kan mereka sadar mereka punya tempat. Oh aku harusnya kesini kan gitu. Gitu aja sih kalau menurutku peran mahasiswa terhadap Ormawa. Gitu. Iya. Ya berarti dari Mas Rido tuh mahasiswa ini emang harus sadar ya dengan bahwa Ormawa ini ada untuk mereka itu belajar di luar perkuliahan. Iya, benar. Dilanjut dengan Mas Evan, gimana Mas? Dapat ya? Mungkin sebelum aku ngomong disclaimer dulu ya. Iya. Kalau pendapatku sendiri ya dari omonganku sendiri gitu, enggak dari omongan orang lain. Ya mungkin yang benci makin benci, yang suka makin suka. Oh gitu. Iya. Gak apa gitu, santai aja. Santai. Mungkin kalau peran mahasiswa untuk Ormawa sih yang udah disebutin sama Mas Rido sama Mas Mama tuh udah lengkap sih. Mungkin saya tambahan sedikit lah. Menurut saya itu jembatan sih peran mahasiswa dan Ormawa. Karena ibarat kita pun bikin proker itu untuk mahasiswa. Bahkan sebaliknya bisa jadi mahasiswa itu menjadi jembatannya Ormawa gitu loh untuk mencapai visi misinya gitu loh. Ibarat kita di mesin atau perawat, mungkin ada yang pengen bisa teknologi atau bisa dalam suntik-suntik apa gitu kan, atau manajemen bisa apa memanage uang sedang betul kan, itu juga ada di prokernya Ormawa tersebut gitu loh, dalam prodi gitu loh. Nah ya menurutku jembatan mahasiswa dan Ormawa itu sama-sama gitu loh. Mahasiswa juga jembatan di Ormawa juga jembatannya di mahasiswa. Apapun yang dilakukan prokernya pun di Ormawa itu juga untuk kepentingan dari mahasiswanya sendiri gitu. Dari tatanan atas mungkin. Bahkan kita kalau sidang atau apapun mesti kan seharusnya itu ada mahasiswa umum gitu. Tapi kalau di Unimus tuh nggak tahu. Iya gitu. Benar. Yang disampaikan dari Mas Evan, dari Mas Mamat dan Mas Rido itu ini garis besar gimana caranya mahasiswa itu melihat sebuah Ormawa itu sebagai wadah jembatan. Bahkan ini satu pertanyaan tambahan nih Mas. Sepakat gak kalau Ormawa itu atau misalnya di mana mereka itu berorganisasi itu sebagai rumah mereka? Sepakat gak itu? Sepakat. Kalau saya sepakat. Dan itu harus ada. Begitu. Harus ada di awal dulu. Oh iya. Gitu. Untuk tingkat himpunan aku setuju sih. Iya. Ya, jadi itu ya buat pertanyaan pertama, kita ganti lagi nih sekarang. Banyak kayak pertanyaannya ya. Banyak. Kita tuh udah jam nampung. 1 dan 2 jam. Iya, Nah, ini udah nampung. boleh banget dimakan ini. gak nih minum ini? Dari tadi kan nungguin, Cok. Nah, ini tadi maksudnya emang buat kita minum. Kalau Nah, kalau mau gini minum, kan Tadi nggak ditawarin ya. Iya. Bukan 2 jam, 3 jam. Boleh nih, minum. Sponsor ya? Sponsor. enggak. Lah sama semua. Ya, semoga next sponsori sih. Amin. Sambil diminum atau mau nyemil dulu apa? Oke, kita lanjut ya di pertanyaan selanjutnya. Kita balik nih sekarang. Posisi sebagai mungkin kita di lingkup pernah ya atau teman-teman yang ada di Ormawa ya. Melihat mahasiswa itu, Ormawa ini harus seperti apa sih? Peran Ormawa ini harus kayak gimana ke mahasiswa? Biar mahasiswa itu jadi Ormawa itu nggak cuma menarik mahasiswa, ayo masuk, sedangkan Ormawa ini nggak mensuplai atau nggak menawarkan sesuatu yang menarik untuk mahasiswa itu masuk ke sana. Tuh, gimana teman-teman itu melihat Ormawa ini menarik mahasiswa atau peran Ormawa ini terhadap mahasiswa itu seperti apa? Yang seharusnya. Oke, silakan.
Mulai Siapa dari dulu nih? Tengah dong, mulai dari tengah sekarang. Mas Rido. Jadi mungkin kalau ini sebenarnya sebaliknya ya, peran ormawa terhadap mahasiswa Ya, nggak sih? betul. Nah, ya jadi sesuai tadi apa yang udah saya obrolin sih, bahwa sebenarnya mahasiswa harus punya kesadaran. Nah, peran ormawa ini harusnya dia yang mulai memunculkan kesadaran menurut saya. Oke. Harus memunculkan kesadaran bahwa ini loh, kalian tuh punya tempat gitu buat kalian mengembangkan diri, buat kalian kalau tadi dianggap sebagai rumah, ini tempat rumah kalian gitu. Saya sih yang memang udah dialami, mungkin Bang Epan, Aidin, Ahmad juga sama. Kita udah sama-sama ada di himpunan gitu. Nah, jadi himpunan kan lebih tepatnya kan yang menghimpun mewadahi dari mahasiswa gitu. Nah, itu harus peran himpunan di situ harus benar-benar terlaksana gitu. Betul. Kalau saya terkait dengan apa yang ada di himpunan itu menurut saya tujuannya hanya satu, yaitu untuk mahasiswa gitu. Walaupun kita nggak digaji, walaupun kita nggak dapat embel apa-apa, tapi memang tujuannya satu, mengabdi untuk mahasiswa. Nah, ini harus yang dilaksanakan untuk ormawa, setiap ormawa. Nah, kalau menurut saya sendiri pribadi, percuma kalau kita melaksanakan program kerja, percuma kalau kita melaksanakan mungkin beberapa gerakan-gerakan kalau ini tujuannya bukan kembali untuk mahasiswa menurut saya. Karena lagi-lagi kita berbicara kalau kita melaksanakan program kerja, kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa, kalau sekedar kita hanya melaksanakan yang terpenting ada LPJ-an, yang terpenting nanti kita di Mubes sudah terlaksana, yaitu makna dari fungsi Ormawa itu sangat hilang. Iya, menurut saya. Gitu. Jadi itu menurut saya peran Ormawa yang pertama harus memunculkan stimulan dulu. Ini tugas utama dan pertama dari Ormawa untuk memunculkan stimulan ke teman-teman mahasiswa. Ini loh, kalian punya kita. Oh, iya. Gitu. Yang kedua ya keberlanjutan, harus ada fungsi dan kebermanfaatan yang dilaksanakan dari Ormawa untuk teman-teman mahasiswa. Gitu aja. Oke. Udah ya? Udah. Berarti itu peran Ormawa itu dimana yang tadi disampaikan Mas Rido, Ormawa itu sebagai penyambut utama. Iya. Setelah mereka itu mungkin baru setelah selesai SMA, penyambut utama di mana mereka itu paham soal keorganisasian, bahkan Iya. soal Ormawa yang ada di kampus. Terus lanjut lagi di samping ini ada Mas Epan. Mungkin gimana Mas pandangannya Mas soal pertanyaan kali ini? Langsung aja. Pertanyaannya mahasiswa peran Ormawa. Peran Ormawa terhadap mahasiswa. Ya sama kayak tadi sih, jembatan gitu loh. Oh ya. Karena ya apapun yang mahasiswa dapatkan kita juga harus nampung gitu loh. Apalagi Betul. sebagai himpunan, sebagai rumah gitu loh. Kita gimana seharusnya mahasiswa tersebut di prodinya tersebut itu harus tahu dapur kita sendiri sebelum nyebrang ke rumah orang. Itu yang selalu dibilangin sama mas-mas saya gitu loh. Oke. Perbaiki dulu rumah, baru kamu bertamu ke rumah orang. Betul. Itu harus sih wajib. Ibarat kita yaitu tapi fleksibilitas lagi untuk para mahasiswanya gitu. Nah itu PR kita sebagai Ormawa juga gitu. Yang dibutuhkan mahasiswa sekarang itu apa? Prodi ini itu apa yang dibutuhkan. Tapi juga sebagai mahasiswa kita harus respect juga gitu loh, manuver dalam kehadapan Ormawa gitu loh. Padahal bahkan kita pun duduk di sini bisa jadi gara-gara manuvernya Ormawa gitu. Betul. Jadi nggak usah diremehin kayak apa sih Ormawa kampus bagi kampus gitu kan, kadang-kadang kalau mahasiswa sekarang kan bilang gitu kan, Ya, diremehin banyak. Ya kita sering respect aja sih gitu loh. Kayak adanya bengkel maupun apa itu juga biasanya itu pergerakan dari mahasiswa Ormawa tersebut gitu loh. Ya. Yang ya sekarang yang ku pandangin sih kayak gini sih, Ormawa sekarang tuh kayak apa yang dibanggakan mereka itu di saat programnya mereka tuh finalnya mesti di inaugurasi. Nah itu loh, bukan sebagai mereka, itu sebagai wadah, sebagai mahasiswanya gitu loh. Iya. Seharusnya kalau ibarat loh sekarang mending mana? Kita UKT turun di prodi tersebut atau inaugurasi yang ngundang siapa sih? Selan Genius. Iya. Dan lebih penting mana gitu loh. Iya, Kita memajukan suara mahasiswa atau memajukan
ya mungkin ego Kesenangan. Kesenangan itu. ya, kesenangan itu sendiri ya. Nah iya, pada kita mikirin gimana kita integrasi kan, gimana kita dapat itu suara dari mahasiswa gitu. Ya sama aja jembatan gitu. Jembatan di sini yang di garis bawah itu masih jembatan ya. Untuk teman-teman Ormawa itu gimana caranya ada keluh kesah, ada suara dari mahasiswa ya. Ormawa ini yang menampung kemudian menyuarakan. Oke, dari Mas Mawat nih gimana? Oke, peran Ormawa terhadap mahasiswa itu ya. Lu ngomong gua makan ya, Mat? Ya. Boleh. Makan. Nanti gue susul ya. Sambil. Melu. Oke, Kalau lanjut. dari pandanganku ya, itu ada dua. Yang pertama peran mahasiswa yang di dalamnya, kemudian peran kepada mahasiswa umum gitu. Kalau dari mahasiswa yang di dalamnya, dalam sebuah Ormawa itu, kalau dari aku itu kata kuncinya itu adalah sebuah wadah. Wadah di mana mahasiswa-mahasiswa yang niatnya dia belajar di perkuliahan itu, dia itu bisa menambah kegiatannya itu di dalam Ormawa itu dengan melatih dari soft skill, hard skill dalam public speaking, sehingga dalam kepelatihan itu tentang kedisiplinan, kemudian tentang manajemen waktu itu pasti berkontribusi dalam perkuliahannya itu sendiri gitu. Nah itu menurutku peran Ormawa yang ada di peran manfaat dari mahasiswa itu, manfaat Ormawa dalam mahasiswa itu sendiri gitu. Nah kemudian kalau yang untuk mahasiswa umum itu ya, yang tadi yang saya sampaikan yang kedua itu ya sebenarnya nggak jauh beda sih dari Mas Gitu sama Bang Evan ini ya, terkait jembatan kemudian penyalur gitu ya. Kan di dalam sebuah kampus itu kan ada tiga ya, ada tiga kelompok ya. Aku sebut kelompok aja lah. Yang pertama yaitu birokrat, kemudian yang kedua yaitu Ormawa, yang ketiga itu mahasiswa umum. Nah, ketika aspirasi kemudian keinginan mahasiswa itu ada sebuah tuntutan, entah itu ada sebuah kesalahan dari birokrat, maka itulah peran Ormawa yang harus dilaksanakan gitu. Kemudian wadah-wadah buat kita mengembangkan diri tentang, kalau ke himpunan kan tentang keilmuan gitu ya, tetapi ke BEM atau ke ya khususnya BEM ya, itu sama UKM gitu kan, untuk mungkin kesenian, kemudian keolahragaan dan hobi-hobi yang mereka miliki dari mahasiswa itu sendiri gitu. Nah itu mungkin peran untuk mahasiswa umumnya gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Mungkin ini dari beberapa pandangan yang mungkin ini bisa menjadi istilahnya itu pembuka pikiran lah bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti nonton podcast ini. Jadi sesimpel kita itu belajar untuk presentasi di depan itu nggak bisa semua orang itu, saya ngelihat ya rata-rata itu ya kalau nggak menghadap ke slide ya nunduk gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kita ngomong di depan orang, megang mic di depan itu tuh benar-benar kita perlu belajar. Apalagi udah disediakan wadah di mana kita ya belajarnya di sana. Buat megang mic di depan, buat ngomong sama orang di depan, atau bahkan ngomong sama orang baru tuh nggak gampang menurut saya. Karena itu butuh belajar juga. Gitu ya. Jadi keren banget lah, ini diskusinya mantap nih, berlanjut sambil makan nggak apa Mas? Oke. Kan sesuai kata ini birokrat, kita harus saling bersinergi. Kan kemarin pas Banggar bilang gitu, tapi gitu. tidak bersinergi dengan birokrat. Kita harus bersinergi terus tahun-tahun semua. Aduh. Minum. Makasih ya buat Mbak MJM udah nyambungin ini semua ya. Aman tidak ada laser aman. Oke. Lanjut ya. Apa nih? Udah laser ya. Oke. Sekarang itu Oke. Sekarang itu kita melihat bahwa peran Ormawa juga, di mana di mana Ormawa ini sudah menjalankan, misalnya kita melihat Ormawa ini sudah menjalankan beberapa tupoksi yang mereka itu sudah disediakan masing-masing. Oke, misalnya contoh mungkin ya himpunan dan BEM fakultasnya masing-masing, jadi udah nggak ada kehilangan kader, nggak saling rebutan kader misalnya. Kemudian mungkin kita melihat di lembaga tertinggi misalnya, lembaga tertinggi pun
itu udah ada alur kaderisasi masing-masing. Jadi peran di sana, peran mereka sebagai untuk apa namanya, udah ada pasarnya masing-masing. BMKM misalnya udah melihat oh kita harus kayak gini nih. Terus BMKM misalnya oh ternyata kita nggak arahnya ke sini nih gitu. Apakah peran-peran itu udah maksimal atau udah optimal, bahkan udah berjalan sesuai apa belum? Enggak, dari siapa? Dari Mas Evan. Bang Evan deh. dulu lah. Bang Evan Ya, dulu. dari Bang Evan. Urut kan. Lu makan dulu lah harusnya ya. Gimana gimana? Ini dari himpunan BEM fakultas. Ya. Atasnya lagi Nah, semuanya. ya mungkin ya secara umum mungkin bisa secara umum dari yang gambarannya ya, mungkin beberapa yang Mas Evan lihat itu udah sesuai apa belum nih? Entah itu dari peran mereka itu melihat kadernya, peran mereka melihat kegiatan-kegiatan yang cocok buat mahasiswa. Bisa dari KM mungkin, bisa dari fakultas atau mungkin bisa dari himpunan. Monggo silakan. Kalau dari saya sih himpunan untuk BEM fakultas ya. Yang saya lihat di Unimus tuh ya kalau untuk sudah melakukan tupoksi itu ya udah melakukan gitu. Karena kata-kata melakukan tapi belum mencapai tujuannya. Oh, gitu. Dan sudah melakukan gitu. Berarti Melakukan gitu. berarti melakukan itu belum berarti mereka itu maksimal ya. Ya, Mas kan masih melakukan. Oh, masih melakukan. berproses. Oke. Gitu. Nah, Sip. kalau untuk ke atasnya lagi ada sniper ini. Lanjut. Ada snipernya. Fokus, fokus. Untuk BMKM sama KM ya. Menurutku mereka melakukan suatu tupoksi, tapi secara tupoksinya itu sebagai BEM atau SEMA, tapi tidak dengan KM-nya gitu. Oke, ya, I Ya. see. Ya mereka sebagai BEM melakukan sidang, melakukan adensi, melakukan apa tuh undang-undang itu menerima undangan. Iya, Iya. Tapi tidak dengan kata KM-nya gitu loh. Harusnya kita kayak ada proker apa gitu. Oke. Ada di himpunan itu ada proker apa, di Oke. fakultas itu ada proker apa. Itu baru dinamain BMKM atau SMAKM. Oke. Yang saya tahu. Bahkan kalau menjalani tupoksi sebagai konstitusi mereka itu kalau di Unimus ya berarti Iya. kurang gitu loh menurut saya. Belum. Masih lah. Ya mereka kalau dikritik tuh di Unimus tuh baper gitu loh. Padahal kalau ibarat dikritik tuh mereka tuh di lembaganya gitu. Bahkan sebelum aku kenal mereka di lembaganya tuh nggak akan bakal kritik. Oh, kalau iya. kalau masuk logika, ya aku pas ngertinya tuh pas di sana dia, bukan pas sebelum dia di sana. Mengkritik jabatannya ya. Iya, Kritik Bukan posisi. orangnya. Bukan orangnya. bukan orangnya. Tapi yang di Unimus tuh makin sini malah dibuat individu gitu loh. Iya. Padahal aku di sana juga mengkritik ke orangnya gitu loh. Tapi biasanya itu dibungkam. Iya. Ya untuk BMKM atau SMAKM tuh masih belum lah menurut saya. Oke. Ya sebagai BEM mereka berhasil, tapi tidak sebagai KM. Oke. Iya. Jadi apa namanya? Jadi ini adalah istilahnya itu yang dirasakan oleh teman-teman yang mungkin pernah masuk ke sana atau pernah membersamai di mana lembaga tertinggi itu yang kita lihat adalah masih perlu optimalisasi di keluarga mahasiswa gitu. Jadi di sini pure di mana kita itu mengeluarkan opini atau pandangan kita untuk apa? Untuk benar-benar ya kita peduli gitu. Daripada kita ngomong, daripada kita sering diskusi di belakang tapi tidak tersampaikan. Artinya apa? Kita peduli memang, makanya kita perlu ada suara-suara seperti ini gitu. Apalagi kalau kita dewasa kan butuh banyak omongan gitu. Ah, betul. Nah, banyak gitu omongan. eh, Takutnya kan kayak kemarin-kemarin. Nah, itu banyak dia. Tren-tren kemarin. Nah, iya itu yang ditakuti. Nah, makanya iya, kan. itu loh. Nah, terus saya ini ya pernah mungkin teman-teman juga yang lain itu pernah dengar kata-kata atau mungkin kayak politikus deh pernah ngomong gini. Kalau misalnya kita lagi di sebuah jabatan atau kita lagi menjabat di sebuah organisasi atau kelompok, kita itu berperan sebagai pemangku jabatan, bukan sebagai individualis. Maka dari itu, ketika ada orang kritik kita jangan sampai sentimen kita jangan keluar. Ada orang kritik kita kritik ke orangnya, bahkan mencaci maki orangnya itu kan itu udah nggak baik banget kan. Benar. Jadi di sini ya kita saling paham,
ada kesalahannya kita akui dan kita perbaiki gitu. Mungkin itu ya dari Bang Evan. Gokil banget ini. Makin kopinya jadi panas loh ini. Lanjut Mas. Lanjut. Mungkin Mas Rido deh, lanjut. Oke. Tadi apa sudah terlaksana apa belum ya? Sebenarnya udah dijawab Bang Evan semua ya kayak. Kayaknya udah terwakili. mewakili gitu ya. Langsung. Biasanya udah mewakili gitu. Iya. Kita tinggal nambahin aja Kan gitu. pendapat orang pasti beda-beda gitu. Iya, perlu. Tapi gue sepakat Bang sama opini lu. Dan emang itu sebenarnya udah sesuai dengan apa yang udah kita rasain semua sebenarnya. Ya. Gitu. Cuman kalau dari gue sih, kalau gue melihat karena gue ada di 3 tahun ke belakang ya. Ya nggak sih 3 tahun nggak sih kita Ya, dalam iya, berorganisasi ya 1, dari 2, 3 semester 1 ya. Kita Nah itu kan menurut gue juga masih tetap di titik yang sama menurut gue. Gitu. Dimana emang belum bener-bener bisa merasakan gitu. Cuman kalau gue rasa mereka ya itu tadi ya lebih gimana cara ya lebih untuk menjalankan Program. nama SEMA, nama. nama BMKM, Oh, iya, nama betul. himpunan, tapi tujuannya tuh nggak nyampe gitu. Nggak nyampe, oke. Jadi sebenarnya perlu dianalisa lagi, perlu dievaluasi lagi. Sebenarnya apa sih gitu? Kalau evaluasi dari analisa gua, karena kultur, ya menurut gua gitu ya. Karena gua sepakat adanya kultur, gua sepakat. Cuman gua nggak sepakat yang namanya kultur itu untuk menghambat atau menghambat pemikiran lu buat lu tuh harusnya lu bisa lebih berkembang sih harusnya. Dijadiin alasan itu yang enggak juga. Iya. Setuju kayak Iya. katanya Pak ini Pak Iya. ini. Iya kan gitu. Bukan KM tapi BK. Iya. Udah kampus. Iya, jadi kayak Iya, betul. jadi kayak apa? Misal ada kayak sidang atau apa. Periode kemarin gini. Loh, maksudnya kenapa harus menjadi patokan tuh periode kemarin gitu? Yang harus jadi patokan adalah target lu harusnya kan Masa gitu. yang ini ya. Masa Iya. Padahal pada kemarin gara-gara corona gitu loh. Iya, makanya itu. Mana yang buruk kok ditiru gitu. Iya, makanya. Aduh, susah. ini. Kenapa nggak yang bagus gitu loh? Gitu Iya, sih. iya. Cuman kalau gue sih ada tambahan dikit lagi bahwa teman-teman ini kalau kita berbicara fungsinya, tujuannya sebenarnya udah terlaksana belum sih gitu. Nah, menurut gue secara luas itu memang gue katakan belum. Cuman teman-teman harus lebih spesifik lagi, harus lebih belajar lagi bahwa beda loh yang namanya himpunan, BEM fakultas, BMKM, UKM, terus apa lagi? SEMA KM. Ya SEMA KM dan organisasi eksternal yang ada di Unimus ini. Gitu. Itu maksudnya mereka itu punya tujuan yang masing-masing. Mereka punya fungsi masing-masing gitu. Jadi jangan disamakan nih yang namanya himpunan BEM fakultas. Ya tugasnya sama Wadi, bukan seperti itu gitu. Kan beda yang namanya himpunan, bukan namanya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi kan nggak gitu. Iya, Jadi harusnya dibedakan dulu. Nah, ketika udah dibedakan, kalau kesimpulan dari saya dari setiap fungsi masing-masing ya memang belum terlaksana secara maksimal. Gitu. Jadi nggak yang karena gue takutnya gini, teman-teman ini nanti mereka mendisklaimer diri mereka sendiri masing-masing bahwa oh ini omongan ini tujuannya untuk BMKM, tujuannya untuk SEMA-KM. Tapi kita berbicara luas, gitu. Berbicara UKM juga, berbicara himpunan juga bahkan, gitu sih kalau menurut gue. Ya. Oke. Udah. Wise. Ini Udah panjang, Cok. Jadi ini apa namanya pandangan dari kedua belah pihak. Kok ya dari Mas Kedua belah Rido pihak. lah. Dari Mas Pihak Rido. itu. Mainnya pihak. Agak gitu. kita beda pihak. Jadi ini adalah apa namanya pandangan secara luas dari Mas Rido yang melihat bahwa ya ini udah ada jalannya masing-masing. Mereka memang ada di sana tapi ya tujuannya punya masing-masing target yang memang mereka itu mau capai gitu. Mungkin dari Mas Mamat deh terakhir nih. Oke sih. Tadi itu pertanyaannya apa sih
tupoksi dari Ormawa itu apakah sudah maksimal atau belum gitu ya. Kalau dari aku ya, sebenarnya tergantung tujuannya dulu sih. Kalau dari tujuannya itu baik, pasti itu bakal mendekati maksimal. Kalau emang tujuannya itu buat kepentingan cuma entah itu pribadi atau golongan, pasti itu bakal gak maksimal gitu. Kalau pandangan mahasiswa-mahasiswa umum, pasti mereka tahu kalau himpunan itu tugasnya untuk menghimpun dari mahasiswa prodinya, kemudian BEM fakultas itu menghimpun kemudian dan mewadahi dari sefakultas sama dari himpunan-himpunannya, kemudian BMKM seluruh dan juga sama SEMAKM itu untuk membuat undang-undang. Pasti teman-teman mahasiswa umum itu tahu. Tetapi di dalam niat dan tujuannya itu pasti berbeda-beda. Dari niat himpunan tujuan dulu ya. Benar. Kalau dari himpunan ini ya, kita kan pasti dididik dari prodi dulu. Kemudian ada peninjau, banyak peninjau dari atasan-atasan kita itu, mereka itu nuntut bahwa kita itu harus bekerja secara maksimal untuk prodi kita sendiri gitu, untuk mahasiswa prodi kita sendiri gitu. Makanya kalau menurutku Ormawa yang paling bekerja secara maksimal itu himpunan. Kalau dari aku sendiri. Karena karena dia tuh langsung ke mahasiswa, padahal kita memiliki tuntutan-tuntutan yang banyak gitu. Itu. Oke. Ini ya, kalau ini yang mau jawab pertanyaan ini, yang mau jawab siapa terserah, satu orang aja. Jadi ini yang tadi menggarisbawahi berarti yang sekarang itu optimal adalah himpunan karena mereka yang bersentuhan langsung. Sama. Ketika Ormawa tinggi ini ada, kemudian gak optimal, diperlukan apa enggak? Gak usah enggak? Enggak gitu. Mas, coba Mas Muhammad. Sebenarnya gini, kalau untuk optimal atau enggaknya, itu kalau dari mereka itu, dari orang-orangnya itu, mereka masih kurang berkompeten sehingga tidak beroptimal, itu peran kita dari bawah, kita harus berkritisi gitu. Ketika nanti di sidang atau di forum-forum itu harus kita utarakan gitu, bahwa kalian itu belum optimal dalam membimbing saya, dalam menjalankan tugas kalian. Bahkan kalau ketika kalian cuma mungkin menyinggung ini sih, satu nama sih, boleh nggak ini? Boleh. Ya, Ketika kalian membuat undang-undang, tetapi itu aspirasi dari golongan, bukan dari dewan-dewan per fakultas, dari mahasiswanya, itu menurutku kalian mending sangat nggak optimal ya. Sangat nggak optimal itu. Harus Sampai bingung mengungkapkan. Gue nggak nyampe mau bilang apa gitu. Karena emang udah saking gitunya kan. Gitunya gitu. Ini jadi kan aman ya. Sekarang pun kan lagi marak-marak ya kan, dimana ya beberapa keputusan juga kita melihat, kita keluar ya dari Unimus. Indonesia pun lagi merasakan busuknya politik Indonesia kayak gimana kan, ada tiba-tiba ada pengesahan undang soal pemilihan, bahkan cawapres itu dia. Menurutku bukan busuk politik, tapi busuknya demokrasi. Itu dia. Kalau politik itulah politik. Iya benar. Busuknya demokrasi yang ada di Unimus di Indonesia. Unimus. Di Unimus. Mulai kepancing gitu. Moderator mulai kepancing. Lanjut. Nah itu ya tadi ya, calon-calon untuk ini dewan-dewannya ada di Unimus, tolong. Nah, aspirasi mahasiswa yang dinaikkan, bukan aspirasi dari golongan kalian. Mungkin kita kan sudah pendapat terus. Mungkin moderator lah. Iya. Mantan kahim manajemen juga gitu. Masa enggak berpendapat ada keluh kesah sedikit. Iya. Pasti ada unek-unek sih. Enggak cuma mancing sih. Enggak, dia menantang tamu, dia cari aman. Cari aman. Iya. Sebenarnya kalau dibilang ada apa enggak ya hampir mirip kan udah terakhir. Saya tahu ya kenapa
apa namanya orang-orang di sini karena kita kan udah satu jalan jadi udah terwakilan udah aman. Jadi omongan-omongannya udah aman ini. Terwakilkan. Kayak gitu. Aman. Jadi ketika kita nanti ada permasalahan dia harus kegeret gitu. Woi. Harus ikut kita gitu kan ya. Oh gitu ya. MCM. Kita kan cuma mahasiswa peduli, mahasiswa apa tadi gitu. Iya, benar. Oke. Lanjut. Kayak tadi menyinggung lagi ada yang disampaikan oleh Mas Mamat tadi, di mana ada himpunan, ada BEM fakultas dan lembaga tinggi, SMKM bahkan BMKM, di mana mereka ini menyiapkan kaderisasi. Yang mungkin teman-teman rasakan kaderisasi sekarang itu bahkan di eksekutif. Jalur eksekutif dan jalur legislatif ini bahkan saling merenggut atau saling saling ibaratnya ya dari yang eksekutif ngambil yang legislatif bahkan sebaliknya gitu. Jadi ini sebenarnya kaderisasi di Unimus ini kita balik lagi bicara soal optimalisasi ya. Soalnya kan ini kan sudah berjalan dari tahun ke tahun kan, dari kaderisasi eksekutif itu seperti apa, kaderisasi legislatif itu seperti apa gitu. Jadi ini udah optimal apa belum kaderisasi yang seperti ini? Apakah kita terus biarkan mereka kaderisasi yang mungkin bahkan sampai mendekati pelantikan pun itu kita melihat masih susah untuk mencarikan orang-orang yang mungkin punya kualitas di sana, punya kualitas yang emang ya harus membawa mahasiswa gitu, apalagi setingkat lembaga tinggi gitu. Gimana dari teman-teman? Mulai dari tengah dulu deh. Tengah mulu. Iya dong. Oke. Terkait dengan kaderisasi ya. Sebenarnya gini, Din dan teman-teman semuanya. Kalau kita melihat kaderisasi, bukti nyata hasil kaderisasi itu waktu apa sih? Kalau gua ambil kesimpulan kaderisasi lu bagus ya bisa dilihatnya ketika pemira. Ya, isi oke. Gitu. Paham. Ya gue gitu. Jadi jadi lebih tepatnya kaderisasi setiap ormawa. Jadi misalnya himpunan kira-kira dia ada nggak nanti yang nyalon? Ada nggak yang mengajukan diri? Minimal mengajukan diri deh, nggak yang diajukan diri. Oke, yang itu udah bagus menurut gua. Iya. Gitu. Kalau di BEM fakultas, ya minimal 2 paslon lah, nggak cuma 1 paslon kan gitu. Waduh. Bener nggak sih? Iya. Bener. Betul. Kan gitu. Jadi kaderisasi bisa dikatakan bagus ya kalau ketika adanya regenerasi kepemimpinan itu ada banyak orang-orang yang merasa peduli, mereka mengajukan diri dan mereka pengen untuk kayak gue yang harus Naik nih. Menggantikan. bukan kayak gue yang harus untuk melanjutkan. Melanjutkan. Harus naik. Kirain harus naik gitu loh. Diksinya beda ya. Jadi dan harusnya pun bukan atas dasar kalau maju bukan atas dasar kepentingan lagi. Harusnya memang udah dia maju karena dia punya kualitas, karena dia punya rasa peduli ke teman-teman mahasiswa dan dia punya sekiranya apa sih yang bakal dibawa. Ya. Terkait pengadaran gua rasa simpel. Jadi berbicara terkait pemira aja gitu. Kalau di UKM mereka kalau nggak ikut pemira ya harusnya ketika mungkin Mubes ya, dia pemilihan kayak rata-rata di Mubes ya. Di Mubes harusnya minimal ada yang mengajukan diri, sama kayak yang tadi. Harusnya ada yang mengajukan diri, gitu aja. Kalau terkait dengan teknis kaderisasi, semisal kayak dirijen dan lain-lain ada yang meneruskan, itu teknis sebenarnya. Banyak orang yang bakal bisa di staf organisasi gitu. Jadi lebih kompleksnya, lebih matangnya kalau kita bicara terkait kaderisasi ya untuk melanjutkan kepemimpinan. Kalau bicara kaderisasi kan sebenarnya kaderisasi apa sih? Rencana atau tujuan yang disiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan. Artinya kan maknanya kayak gitu. Gitu aja kalau menurut gua. Oke. Itu ya dari tadi beberapa poin yang kita perlu
perlu garis bawahi adalah yang memang punya hati nurani untuk gimana caranya saya perlu perbaiki sesuatu dalam kelompok atau organisasi itu. Kemudian mereka yang mungkin itu bukan atas dorongan orang lain, bahkan kelompok, dan mereka itu memang pure dari diri sendiri karena mau belajar dan bahkan emang mereka itu punya target-target yang perlu dicapai di sana. Mungkin itu dari pandangan dari Mas Rido gitu. Oke, mungkin dari Mas Mamat gimana? Alur kaderisasi ya. Untuk dari atas sampai bawah gitu ya. Yeah. Kalau menurutku kalau di tempat kita sendiri gitu ya. Kalau di tempat kita sendiri sebenarnya tergantung apa ya? Tergantung mereka dalam menyiapkan sih. Kalau ketika mungkin tadi Mas Aidin lebih ke eksekutif atau legislatif dia. Aku menanggap itu dulu sih. Kalau terkait dari eksekutif ke legislatif sebenarnya kalau dari aku yudikatif itu nggak tahu. Emang ada kita? Belum. Makanya enggak. Sabar. Kayaknya jawab sih. Tahan dulu, Mister. Kan yudikatifan nggak ya sih? Karena nggak dianggap gak jelas emang. Sebenarnya nggak apa-apa ketika dia eksekutif ke legislatif itu nggak apa-apa. Tetapi pasti itu nanti ada apa ya? Ketimpangan. Ada sebenarnya ada ekstra sih. Ada belajar ekstra dalam apa yang biasanya dia itu menjadi pelaksana, kemudian dia menjadi pengawas gitu. Itu kan apa ya? Yang biasanya dia itu menjadi pelaksana yang kayak gini. Dan sekarang harus dia itu menjadi teliti gitu. Itu menurutku harus harus bekerja keras untuk mempelajari dalam hal kelegislatifan atau sebaliknya gitu. Nah, terkait kaderisasi yang baik menurutku ketika pemimpin itu dia belum menjalankan misinya. Biasanya gini, ketika pemimpin itu dalam menjalankan sebuah organisasi, kemudian misinya itu belum sempurna lah. Ibaratnya misi dan visinya itu belum sempurna dilaksanakan, dan ketika itu dia itu udah purna dan kadernya itu tidak dikasih tahu bahwa misinya ini belum sempurna, itulah menurutku pemimpin yang salah dalam pengkaderan gitu. Padahal waktu dulu itu saya pernah di dalam forum itu ada pemateri gitu kan terkait kepemimpinan. Saya pernah bertanya gitu, pemimpin yang gagal itu pemimpin yang bagaimana gitu. Dan saya juga mengutarakan bahwa kalau ketika misi dalam sebuah organisasi yang saya bawakan itu gagal, apakah saya menjadi pemimpin yang gagal? Jawabannya apa dari pemateri itu? Itu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ketika kita sudah purna kemudian kita lepas tangan, itu malah yang bikin gagal. Tetapi ketika kamu misi itu belum selesai kemudian kamu memberitahukan kepada pemimpin-pemimpin yang selanjutnya, itu adalah adalah kaderisasi yang menurut dari pemateri itu bagus gitu. Contoh nih ya, mungkin dicontohin langsung ya, itu kayak presiden gitu. Presiden itu memiliki misi yaitu membangun IKN gitu kan. Tetapi ketika nanti ada kepilih presiden gitu, ketika IKN itu tidak dilaksanakan, itu baru pemimpin yang gagal. Tetapi ketika itu dilaksanakan, itu adalah sebuah kaderisasi yang menurut dari pemateri dan kita itu sukses gitu. Karena ada keberlanjutannya gitu lah intinya. Makanya pas menikah kan ada Gibran biar lanjut. Oh gitu. Sekarang udah jauh ya. Jauh ya. Sampai Gibran gitu ya. Gua nambahin dikit sih Din. Nyambung dari yang kata Ahmad, gue jadi ingat sebenarnya tanggapan kaderisasi di kampus ya. Ya kalau dia Ahmad tadi berbicara ada mengutip legislatif, yudikatif kan gitu. Bener sih yang dikata Ahmad. Tapi kalau gue lebih ke tanggapan aja. Eksekutif dia kaderisasinya lebih jalan menurut gue. Lebih jalan dan benar-benar dipersiapkan gitu. Cuman untuk legislatif dan yudikatif itu tadi mereka ya cari aman. Ya masih masih memposisikan gimana cara mereka bisa kader ya. Sekarang mungkin bisa ditanya deh sama teman-teman. Pernah nggak sih yang namanya Pemira kalian berdemokrasi untuk dewan legislatif, atau yudikatif untuk SMKM gitu? Nggak pernah kan kita merasakan nyoblos dewan ini siapa yang menurut kita pantas, nggak pernah gitu. Jadi ya satu yang menurut gua miss di sini adalah mungkin
kepedulian dari kawan-kawan dulu sih untuk ada teman-teman ini mencalon di sana. Nah yang kedua menurut gua adanya OP, overpower. Oh, OP. Gitu. Jadi mungkin teman-teman udah paham lah yang gua maksud overpower ini. Itu sih menurut gua jadi kaderisasi ini bakal bagus kalau semuanya bakal ikut berdemokrasi. Oke. Gitu. Mungkin itu ya dari Mas Mamat tadi kemudian ditambahkan oleh Mas Rido. Jadi ya itu sedikit perbedaan pandangan dari kaderisasi yang mungkin dicomot sedikit-sedikit oleh teman-teman ini. Kemudian lanjut nih dari ya gini Mas Evan gitu. Nah, kok nggak mau guyu gitu. Berat banget. lanjut Bang. Kan sudah ada banyak. Gua harus jauh dulu deh. Oh, nambah sedikit paling ya. Ya mungkin kalau dari situ emang kalau di Unus tuh susah banget loh. Lah jujur aja. Kita tuh kalau ibarat jadi pemimpin atau ikut Ormawa tuh dapatnya apa sih? Dalam bentuk nyata gitu loh. Maksudnya UKT nurun atau gimana? Enggak kan? Dan sebenarnya tuh dari birokrat atau rektorat tuh respect gitu loh sama kita. Bahkan adanya manuver kita tuh juga membantu akreditasi kampus gitu. Ya betul. Kadang-kadang kita juga bingung gitu loh. Ya bingung ini kaderisasi kita sudah susah payah atau gimana, tapi rektorat tuh menyepelekan gitu gitu. Ya itu untuk main aman. Ya. Untuk main aman. Ya, oke. Ini berarti gimana caranya ya suara-suara ini ya diwakilkan oleh ormawa-ormawa yang atas gitu Ya, kan. untuk untuk lembaga tinggi simpel aja. Menurut mereka tuh kualitas atau kuantitas gitu. Ini kita bicara lembaga tinggi ya. Iya, menurut mereka tuh kualitas atau kuantitas. Ibarat analoginya sebuah kapal gitu. Kita ada penumpang banyak, tapi nggak ada nahkoda, percuma aja gitu. Oh iya, Ya. benar. Kita butuh satu nahkoda aja, gitu bisa arahkan kapal di mana aja sesuai tujuan gitu. Tapi kita cuma ada penumpang dengan sistem kayak adanya suatu koalisi yang banyak gitu. Ibarat kita ke kanan, tapi padahal pulaunya di kiri. Itu cuma butuh nahkoda satu, bisa arah kemana aja gitu, sesuai tujuan gitu. Nggak butuh kuantitas, padahal kualitas pun bisa mengalahkan kuantitas gitu. Di catatannya kualitas, kayaknya kualitas. Mungkin kalau teman-teman yang paham, Bayar nggak usah lanjut. Ini berat parah ini. Jadi benar yang disampaikan oleh Bang Evan juga, kita melihat lembaga tinggi itu di mana itu sebagai panutan yang ada di bawahnya kan. Mana kualitas yang ada di atas itu benar-benar harus udah dipastikan itu baik dan berkualitas gitu. Jadi itu ya, mungkin kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. banyak banget ya perasaan ya. Iya. Tidak sejam ini. Belum sampai. Jadi mungkin ini ketiga terakhir lah pertanyaannya ya. Banyak nggak apa? Lihat sekarang ya. 2 jam. Ini mungkin dari yang teman-teman lihat di sini merasakan nggak bahwa ternyata SEMA KM atau kita lembaga legislatif yang ada di Unimus ini lebih terlihat atau bahkan lebih mereka itu lebih mungkin geraknya beda ya, tapi mereka itu lebih terlihat di mahasiswa dibandingkan BMKM itu sendiri. Gimana menurut teman-teman semua? Itu sepakat apa enggak? Kemudian apa opininya gitu? Gimana Din? Gini. Jadi sepakat gak kalau misalnya SEMA KM atau legislatif itu lebih terlihat di mahasiswa dibandingkan BMKM. Untuk situasi kondisi tahun ke belakang. Mungkin dari tahun sebelumnya bahkan sampai sekarang gitu. Untuk pandangannya gimana? Kalau menurut gua dari tadi kita yang jawab dulu. Lagi. Aduh susah kali. Tapi emang ini pertanyaan yang krusial ya. Ini sebenarnya kacamata orang-orang yang mungkin duduk di samping santai kan. Jadi kita ngelihatnya ada PKM SEMA KM itu yang tadi yang di atas itu, kemudian ada PKM BMKM yang di bawah kan. Nah itu memang lebih terlihat, soalnya kan posisi PKM-nya lebih tinggi daripada BMKM kan. Kalau lebih PKM loh. Kalau itu PKM-nya kan lebih tinggi kan. Jadi kalau dari pintu itu dari arah gazebo itu tuh lebih terlihat memang. apa solusinya PKM-nya dipindah apa PKM-nya
Enggak. Dihancurkan aja. Kayak gitu. Jadi di sini Anjing. tadi nggak sengaja itu. Enggak sengaja. Terus tapi memang kalau dari saya sendiri melihat bukan berarti SMA KM itu overpower dalam artian mereka punya program yang lebih banyak dibandingkan atau punya punya strategi di mana mereka mau mengalahkan, itu enggak menurut saya. Tapi memang di sana itu mereka punya cara sendiri gimana caranya ya mereka mereka merangkul mahasiswa juga. Artinya bukan SMA KM atau bahkan legislatif yang menurunkan kualitas kerja mereka, tapi di mana caranya BMKM yang mungkin harus lebih optimal lagi dalam merangkul mahasiswa. Kalau dari saya kayak gitu. Jadi ini kan kita juga sama-sama berproses. Jadi nggak bisa disalahkan bahwa mereka ini, wah ini yang salah nih, yang lebih terlihat sekarang harus diturunin, enggak. Ya gimana caranya kita harus sama-sama. Ya ini jalan seimbang. Jalan ya mereka sesuai tupoksinya masing-masing sebagai pelaksana bahkan sebagai pengawas. Mungkin itu sih dari saya sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Gimana? Ada yang mau berpendapat ya nih? Jangan saya sendiri yang kena nanti. Aku. Ya. Oke, gimana Bang Evan? Monggo. Kalau mungkin secara lembaga gitu loh. Ya betul. SMA KM yang lebih terlihat karena legislatif dan yudikatifnya tuh ada di sana gitu. Iya. Mereka mengawasi legislatif dengan ya saling mengawasi gitu loh di SMA-nya sendiri. Ya nggak overpower dari mana itu. Apalagi kan SMA KM itu kan dari ini, kalau di birokrat kan pembantunya gitu. Enggak. Nah, ini preset nih nanti. Lanjut. Ya itu maksudnya ya bukan tanpa alasan gitu loh ngomong gitu. Karena mereka tuh cuma pindah omongan doang gitu. Sebenarnya mereka yang bawa kuncinya. Tapi mereka tuh lupa gitu. Yang bisa dobrak tuh mereka. Iya. Tapi dia cuma dari atasan gini, atasan gitu. Ya terus apa bedanya sama pembantu gitu. Iya. Oke. Nurut aja gitu aja. Nah, analoginya kan gitu. Nah, gitu. ini analogi ya. Jadi ini kita pakai analogi yang memang ya lagi dirasakan lah ya sekarang. Jadi ya analogi panas. Ya, Analogi panas. kita nggak menutup-nutupi juga kan. Jadi ya ini pure buat perbaikan aja gitu. Kedepannya harus seperti apa yang diambil sama teman-teman yang lembaga tinggi gitu. Mungkin bisa dilanjut, siapa lagi selanjutnya? Terakhir lah. Gua nambahin aja lah. Gimana? Ya gitu aja. Semua KM ya. Mungkin dilihat dari akarnya dulu, kita melihat sistemnya seperti apa dulu sih gitu. Bener yang kata Bang Evan. Gimana nggak mau overpower? Legislatif peraturan mereka pegang, yudikatif tentang menghakimi mereka pegang, gitu. Ya gue sebenarnya menghakimi aja ya, Iya. gitu. Memang selama ini kan gitu. Jadi kalau mereka udah pegang ya kita cuma sebagai pelaksana, kita mau ya cuma mengikuti alur aja. Saya eksekutif kan seperti itu, gitu. Nah, ini kalau berbicara terkait dengan sistem, yang harusnya dari BMKM yang sudah tahu keadaan sistem yang seperti itu, mereka harusnya bisa dobrak bisa dobrak sistem itu harusnya. Karena apa? Mereka adalah salah satu tatanan tertinggi. Harusnya mereka bisa dobrak itu. Dalam artian apa? Lewat hal-hal kecil deh, mereka gerakin mahasiswa aja deh. Ya. Simple sebenarnya. Ada isu-isu apa kita diskusi bareng, mahasiswa akan tahu yang memang lebih bermakna fungsinya adalah BMKM gitu. Jadi lewat hal kecil mereka bisa menggerakkan mahasiswa. Jadi sebenarnya yang dilihat dari power bukan nanti kita berbicara terkait dengan sistem. Kalau kita udah teman-teman mahasiswa udah tahu BMKM ini mereka punya power untuk menggerakkan mahasiswa lewat hal-hal kecil tersebut, sistem ini akan terlupakan semua, gue yakin. Mereka nggak akan melihat yudikatif, legislatif nanti kayak gimana, tapi mereka bakal melihat siapa yang sering komunikasi sama teman-teman mahasiswa. Oke, benar. Siapa yang sering ajak-ajak diskusi, siapa yang sering melibatkan mahasiswa. Ya. Kan gitu. Sebenarnya gampang dari teman-teman BMKM untuk mendobrak ini semua. Gitu. Gampangannya gitu. Kalau terkait dengan apa SMAKM dan BMKM. Ya gue emang sepakat dari awal sampai sekarang itu emang SMAKM dia lebih overpower. Ya. Dia memang lebih terlihat. Betul. Karena apa? Memang dari sistem memang sudah seperti itu. Dan sampai saat ini belum ada gerakan dari BMKM yang memang berusaha untuk mendobrak itu semua.
Gitu kalau menurut gua. Oke. Ini apa namanya sebuah pandangan juga, pandangan baru yang dimana ya siapa yang sering bersama-sama orang itu ya mereka bakal yang merasakan gitu. Iya. Siapa yang sering membersamai ya dia yang akan dilihat gitu. Betul. Jadi itu yang mungkin perlu digarisbawahi juga. Oke, mungkin dari Mas Muhammad. Oke, aku tanggapi ya terkait overpower SEMA KM intinya lebih overpower SEMA KM daripada BMKM ya. Kalau terkait perorangan sih dari yang sekarang yang saya lihat terkait overpower SEMA KM itu terbentuk karena mereka yang kemarin-kemarin di eksekutif, mereka yang menjadi ujung tanduk lah, tombak lah, Iya, tombak dalam sebuah prodi itu malah mereka itu lebih ke SEMA KM gitu kan, makanya terkait ke overpoweran terkait dia itu nanti pintar dalam hal ngomong, kemudian hal-hal yang dari eksekutif itu mereka itu malah lebih kalah gitu. Ini kalau dari ini saya pernah juga cerita-cerita dari mahasiswa umum gitu kan. Nah itu mereka itu berpandangan bahwa kok SEMA KM itu diisi oleh orang-orang yang kemarin itu di eksekutif malah banyak gitu loh daripada BMKM yang kemarin katanya ya kata orang itu dia itu orang-orangnya itu malah yang seadanya lah intinya. Biasanya orang main aman tuh katanya. Katanya Dia sendiri. Ini emang dari lu sendiri amat ya. Iya juga gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau overpower terkait dia itu dilihat sama mahasiswa umum dan masyarakat itu sebenarnya overpower sama BMKM. Menurut saya. Karena apa? Ketika program kerja terkait sosial masyarakat, kemudian dalam hal PSDM, kemudian Infokom atau dalam advokasi Kasrat itu sebenarnya malah menonjol ke dalam BMKM itu sendiri gitu. Tetapi mungkin karena emang yang kemarin itu BMKM kurang dalam menjalankannya itu belum sempurna terkait mungkin aku kasih contohnya terkait Kasrat aja nih. Ketika ada isu atau sebuah kesalahan dalam birokrat gitu aja, mungkin dari Unimus dulu lah, nggak usah di luar gitu aja. Dalam birokrat itu, Kasrat itu pun nggak berani mengkaji, mengkonsol dari orang-orang itu sendiri gitu. Mungkin itu sih nanti siapapun yang nanti di BMKM, tolong itu diperbaiki juga karena itu nanti bisa menjadi saingan lah ya, bukan saingan sih, intinya lebih terlihat daripada SEMA KM itu sendiri gitu. Padahal kalau di SEMA KM itu cuma membuat undang-undang kayak gitu kan pasti kan ya pada yang lihat itu cuma ormawa gitu loh. Kayak mahasiswa umum tuh paling cuma beberapa yang mereka itu paham gitu. Tapi ketika BMKM dia langsung terjun ke masyarakat, kemudian membuat program seperti seminar, itu malah kita tuh kena impact-nya gitu loh. Sebenarnya gitu sih. Kalau overpower yang kemarin itu terkait perorangannya aja gitu. Tapi terkait program kerja tetap BMKM gitu. Harusnya ya. Tapi kalau menjalankannya dengan ini ya betul sih yang disampaikan oleh Mas Muhammad juga, bukan berarti BMKM ini juga belum mengerjakan apa-apa. Mereka ada tupoksinya masing-masing. Ada tupoksinya masing-masing. Bahkan tahun ini pun kita apresiasi banget BMKM ya udah bisa mempertahankan dari periode-periode sebelumnya dalam artian mereka udah punya nama di luar, mereka udah punya nama yang kalau periode sekarang itu yang kemarin ini itu di bidang kesehatan kalau nggak salah mereka sebagai koordinator. Ini kan perlu kita apresiasi juga. Kita nggak hanya melihat bahwa ini kritik dan sebagainya, tapi kita juga punya apresiasi di sana. Dimana ya mereka udah berusaha. Kemarin pun saya lihat ketika ada konsolidasi atau bahkan demonstrasi di depan di Jakarta. Di depan gedung MK, Jalan Medan ya. Nah, di depan gedung MK itu dari dari BMKM pun ada perwakilan ke sana gitu. Jadi ini kan perlu apresiasi juga di mana ya mereka udah menjalankan tupoksinya masing-masing. Namun yang kita garis bawahi di sini adalah sentuhan ke mahasiswa juga perlu dioptimalkan lagi, perlu ditingkatin lagi. Biar lebih kelihatan gitu. Nah, ya biar mahasiswa ini ya kita sejalannya dengan eksekutif juga gitu. Soal tadi tuh, mereka tuh berhasil menjadi BEM tapi tidak dengan KM. Nah, itu BEM di situ. Jadi keluarga yang ada di internalnya ini masih kita perlu perbaikan bareng-bareng gitu.
Itu sih kalau dari ini ya poin yang sekarang. Waduh, panjang banget ini kayaknya. Oke. Dua terakhir. Mungkin Dua terakhir. Pertanyaan yang ini ya kita melihat sekarang adalah banyak yang melihat sekarang ini kita jangan main kelompok-kelompokan gitu. Banyak yang beropini kita jangan main kelompok-kelompokan. Ya udah kita idealisnya sebagai mahasiswa. Kita punya prinsip sebagai mahasiswa di mana kita nggak tergolong apapun gitu. Kemudian pandangan yang kedua adalah kita melihat kita harus belajar gimana Indonesia itu pun sekarang itu udah sesuai dengan kita harus sesuai sama Indonesia juga. Kita belajar modern lah, kita belajar kekinian juga sekarang bahwa di Indonesia Miniatur itu negara gitu ya. Ya di Indonesia pun di Unimus ini kita harus melihat bahwa Indonesia itu udah ada partai. Kita miniatur negara, kita mengikuti di mana kita adanya partai-partai itu pun gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman ini melihat bahkan sekarang itu ini tidak menutup bahwa di Unimus pun sekarang mungkin udah ada kelompok atau golongan yang sekarang itu disebut partai. Nah, ketika itu nanti masuk ke Unimus, bahkan kita menyadari di mana mereka ini udah mulai masuk ke Unimus, apakah kita ini sebagai ormawa bahkan sebagai mahasiswa ini udah siap menerima ini belum sebagai pola atau sebagai dinamis yang ada di pergerakan demokrasi atau bahkan politikan di Unimus. Ini gimana melihat hal seperti ini gitu? Partai atau bahkan golongan yang masuk ke kita. Ini dari Bang Evan siapa dulu nih. Bang Evan dulu ya. Oh iya, Bang Evan dulu deh, boleh. Karena yang paling tua dulu kalau masalah berat-berat kayak gini Iya, ya. Aduh. Ini ya. Ada adik pengalamannya kita. lebih banyak ini ya bagi Pandu ya. Masuk. Betul. Lanjut. Gimana nih? Kalau menurutku ya partai sebenarnya tuh fan-fan aja gitu. Ya, Mereka betul. ada di sini karena ibarat gini deh. Kalau ibarat di Unimus contohnya ini. Unimus tuh ada kelompokan tuh kayak ada partai PAN, partai PDIP, partai ya apapun itulah di Unimus banyak lah di mahasiswanya ikut kayak gitu. Tapi partai yang dibentuk oleh mahasiswa itu tuh muncul gitu loh dengan mahasiswanya sendiri gitu. Nah, itu kan jadi bagus gitu loh. Iya, betul. Nah, untuk saat ini tapi kalau adanya partai kan kita nggak ada partai apapun di sini. Iya. Tapi kalau adanya partai terus terbentuk gitu, itu membuat ya kayak sekarang yang terjadi gitu loh. Bisa jadi kayak nepotisme gitu. Ya. Ya bakal puter-puter terus itu jadi overpower gitu. Nggak seimbang. Iya. Jadi ibarat kita mau nyalon, tapi kita harus masuk partai itu gitu. Kan itu bikin sakit gitu loh. Iya. Bikin sakit demokrasi dalam Unimus gitu loh. Nggak ada kayak itu padahal seharusnya sebagai mahasiswa itu harus ini loh. Keluh kesah kita atau apa itu nggak dari bombongan orang-orang situ gitu loh. Jadi ya nggak seimbang lah kalau adanya sebuah kelompok kayak gitu karena Iya. kita juga adanya baru itu doang. Bahkan itu harus ada persetujuan orang-orang ormawa gitu ya untuk adanya itu. Ya pengennya tuh sebenarnya fan-fan aja menurut saya. Tapi kalau adanya satu jadi nggak seimbang gitu loh. Satu bakal bikin ini loh, bikin sakit gitu loh. Iya sih. Berarti memang kita melihat sekarang itu ketika memang mau diadakan sistem kepartaian atau sistem partai di sana ya berarti di mana partai-partai yang lain ini harus siap lahir. Artinya apa? Kita harus menerima bahwa ya sekarang kita udah di dunia politik, udah di dunia mungkin sekarang dengan background partai masing-masing ya udah kita harus menerima perbedaan itu ya. Kita artinya ya nggak sentimen juga sama orang-orang yang punya kelompoknya masing-masing. Kadang tuh udah beda kelompok ya udah circle sendiri gitu. Kagak mau nengok teman lama apa segala macam itu udah lupa udah. Sebenarnya tuh nggak ada yang salah nggak ada. Iya Cuma benar. salah pendapatan aja. Jadi orang-orang itu ya punya jalan masing-masing, punya visi masing-masing. Jangan sampai ketika mereka milih tujuannya itu mau masuk kelompok mana itu disalahkan, itu kan nggak baik juga gitu. Serah mereka itu kebebasan Ya, terpilih. jadi di sini pun kita dari yang disampaikan oleh Bang Evan ya fine-fine aja ketika emang itu berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Tapi kalau ibarat narasi yang mereka buat itu karena untuk meniru miniatur negara itu Wah, mau gue masuk nggak masuk sih, karena yang seharusnya dibuat landasan dan ditiru itu di Pancasila itu. Oke. Ibarat kita Pancasila itu kata Bung Rocky itu adalah falsafah gitu. Oh ya, Falsafah kita itu. Iya. Ya, bahkan terbentuknya sebuah Pancasila itu lebih dulu daripada partai gitu. Ah ya. Nah, sebenarnya yang dibuat landasan tuh bukan
ada yang mengatur negara yang di situ gitu. Iya. Tapi Pancasilanya. Pancasila yang udah benar-benar konkret ya. Lah miniatur gimana ya? Lah yudikatif sama legislatif aja masih satu kok. Oh gitu. Masa miniatur? Ya. Jadi ya itu perlu ini evaluasi juga ya. Iya. Jadi di mana kalau misalnya emang kita pure mau ngikutin miniatur negara ya kita harus rombak benar-benar. Dimulai dari yudikatif ada legislatifnya sendiri gitu. Jadi ya ini perlu perlombakan juga gitu. Kalau bahkan tuh ada di pasal berapa lupa saya, pasal 1 nomor berapa itu ada pengertian soal partai. Itu salah satunya tuh di berapa kalimatnya itu untuk memajukan demokrasi dalam negara Indonesia gitu. Tapi partai ini sudah untuk demokrasi unimus atau demokrasi mereka sendiri. Oh gitu. Ya artinya Yang ada dipertanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan soal ya kepentingan lagi ya balik lagi ya soal kelompok-kelompok atau yang Kalau mereka jelas untuk kita melawan atau untuk suara untuk itu loh wadah ke birokrat, itu suatu yang bagus. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Iya benar. Ya artinya ya mereka punya ya itu tadi punya jalan yang baik ya oke gitu. Oke. Nah, fine aja kan bakal orang-orang tuh bakal nerima itu juga kan. Oke. Selanjutnya nih dari Mas Mamat deh. Oke. Terkait terbentuknya partai di Unimus ini ya. Kalau dari saya itu sepakat ketika partai itu mereka itu sudah memiliki golongan yang besar dan memiliki oposisi gitu. Ya, Cuma betul. bukan cuma satu aja gitu kan. Oh, iya. Ketika mereka memiliki oposisi, pasti mereka ketika ada pemilu raya pasti ada yang diusung gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk tujuan kaderisasi sebenarnya adanya partai itu bagus. Ketika nanti ada pemilu raya, pasti kan kalau nggak ada partai itu kan siapa yang mau lanjut gitu. Tapi ketika ada partai, pasti kan pengen lah dari partai ini nanti ada yang mau menduduki jabatan ini, mau menduduki jabatan ini. Nah, menurutku kalau adanya partai yang ingin dibentuknya partai di dalam ini, ketika nanti ada oposisinya itu menurutku bagus gitu loh, bagus gitu. Tapi untuk mungkin dilihat dari sekarang gitu ya, ini kan kalau dari pengalaman kita juga waktu di forum gitu kan masih itu loh, berketimpangan gitu kan, masih cuma beberapa ada yang masyarakatnya dikit, ada yang masyarakatnya tiba-tiba banyak banget Iya, gitu. iya. Sehingga yang masyarakat sedikit itu dihilangkan gitu di sebuah kedudukan jabatannya gitu. Mereka ketika dia itu memiliki pemikiran, akhirnya mereka sampai bisa ikut ke dalam pemikiran yang banyak itu. Iya. Nah, itu sih menurutku. Tetapi ketika nanti adanya partai sehingga dan ada oposisinya itu, ya minimal ada 3 gitulah ya, 3 yang besar gitu kan. Nah, itu menurutku malah lebih bagus gitu. Itu sih kalau pandangan dari aku. Oke, kita lanjut. Berarti tadi yang disampaikan oleh Mas Mamat tadi ada beberapa poin ya yang perlu dilihat dan perlu digarisbawahi juga untuk untuk istilahnya ya buat untuk membuka pikiran juga gitu, melihat gimana situasi di Unimus itu udah seperti ini. Yeah. Kita nggak bisa pungkiri juga, kita nggak bisa denial juga. Jangan sampai ada lah, kita jangan sampai gini-gini merusak dan lain-lain. Ya kita harus menerima bahwa itu memang ya nanti suatu saat bakal ada menurut saya. Padahal ya kalau dilihat juga ketika kita ditanya gitu, apa salah partai gitu. Padahal partai itu semua tujuannya itu demi kemajuan. Iya, kemajuan betul. Iya. Betul. Tapi ya itu Kemajuan, perbaikan, kemenangan, juara 1. Itu banyak sekali. Makanya. Iya, betul. Ya itu kan sesuai tadi kan. Iya, Takutnya partai nanti kan gitu. nggak balance gitu. Iya, nggak balance. balance. Berarti memang harus ada. Nah iya, takutnya lah. nanti yang direbutin tuh bukan jabatan-jabatan di UNI tapi jabatan partai. Nah, betul. Itu yang ditakutin ya. Takutin ini loh. Kandidasi sudah susah, tambah susah gitu. Mungkin dilanjut Mas Rido, gimana Mas? Singkat nih dari Mas Rido nih gimana? Panjang. Balik dulu ya gue sebelum bicara partai ya. Oke, jadi kalau bicara terkait dengan partai, kalau gue sebenarnya lebih mandangnya untuk waktu terdekat itu kita harus melaksanakan apa dulu sih sebelum kita bentuk partai gitu. Jadi kalau menurut gue ya harusnya kita mungkin harus mempersiapkan dulu sistem yang baik, mempersiapkan dulu mungkin mekanisme yang baik. Contoh seperti gini, perlu adanya dewan fakultas. Kalau selama ini kita bicara, kenapa sih dewan fakultas selama ini kok belum ada
Ya jawabannya apa? Ya karena fakultas ini belum siap. Gitu. Jadi sebenarnya harus ada persiapan. Jadi harusnya sistemnya diperbaiki dulu kayak legislatif, yudikatif gitu. Nah, gue sepakat kalau semisal partai ini harus diutamakan terlebih dahulu, harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk pembentukan partai ini gitu. Gue sepakat asal mereka punya usungan atau mereka punya solusi terkait masalah-masalah yang ada di kampus. Gitu. Ya percuma tujuan partai kalau cuma hanya untuk mengoposisi tempat. Iya, benar juga itu. Betul. Kalau tujuannya kayak gitu ya, gue sama sekali nggak sepakat dan juga orang yang pertama untuk menentang hal tersebut. Tapi kalau semisal kita berbicara, kita membentuk partai, tujuannya untuk menghadirkan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ada di kampus. Gue sepakat hal itu. Asal itu akan terrealisasi. Ya contoh kayak tadi sistemnya itu dibenerin terlebih dahulu. Terus partai ini punya tujuan untuk mereka lebih berani menyuarakan ke birokrat. Kan hal yang mungkin harusnya bisa lebih bermanfaat. Gue sepakat hal tersebut gitu. Tapi kalau cuma untuk mengoposisi golongan gue nggak sepakat. Iya. Berarti kalau misalnya emang partai ini ada ya mereka menyiapkan orang-orang yang memang yang nantinya ya bermanfaat buat mahasiswa gitu, gak sekedar cuman masuk ke dalam kelompok atau ke sebuah partai ya mereka cuman ada nama di sana tapi gak berguna juga buat mahasiswa ya. Iya. Ya buat apa juga gitu. Jadi ya dengan cara juga punya kader yang memang bisa menyuarakan mahasiswa gitu. Gue yakin kalau demokrasi dengan adanya partai, gue yakin akan semakin lebih bermain di situ. Iya, dinamikanya ada ya. Dinamika kan selalu ada. Gue yakin. Iya. Cuman apakah dengan adanya dinamika ini setiap permasalahan itu akan selalu ada solusi yang mereka hadirkan? Kalau dari apa yang udah kita amati, apa yang udah kita rasakan selama ini, nggak ada sama sekali solusi terkait dengan isu-isu partai yang akan terbentuk. Mereka akan ada solusi dari permasalahan apa? Menurut gua nggak ada. Menurut gua loh ya, nggak tahu menurut lu pada. Jadi justru akan semakin ada permasalahan yang bertambah ketika fokus partai ini hanya untuk mengoposisi setiap golongan. Betul. Gitu. Nah makanya gue sebutin kalau harusnya fokus kita bukan ke fokus partai dulu, tapi kita harus benerin dulu sistem-sistem yang ada. Gitu. Karena memang selama ini gue ngerasain isu-isu bentukan partai dan segala macam. Mereka bergerak ya untuk mengoposisi golongan, bukan untuk memperbaiki. Gitu. Bahkan kita mungkin udah berbicara, udah senggol banyak ya terkait dengan dewan ini. Ya mereka mengoposisi dewan. Tapi apa yang ada? Ya karena seperti ini. Ya karena apa? Karena dari birokratnya udah seperti ini gitu. Ya harusnya ketika mereka mengoposisi golongan, harusnya mereka bisa jadi satu suara untuk mendobrak hal tersebut gitu. Lo bayangin aja. Kalau kita sebenarnya berbicara ini semua, menurut gua percuma gitu. Karena kita berbicara kelancaran dan kemajuan itu harus adanya material yang harus mendukung gitu. Nah material mereka enggak bisa benar-benar mengusahakan material ini gitu. Jadi kita muntang-manting ya kita muntang-manting dengan segala keterbatasan kan gitu. Kamu mah nyampe kemana-mana. Mungkin tambahan sedikit sih. Tambahan boleh. Siap. Mungkin kalau adanya partai itu nggak seburuk itu sih dampaknya. Yeah. Contohnya sekarang tuh banyak lah pergerakan kayak ini loh, mahasiswa peduli, di universitas itu loh. Itu siapa gue juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu itu. tahu. Makanya Saya tidak suatu adanya cahaya pasti ada kegelapan. Itu bahkan sebaliknya, adanya kegelapan pasti ada cahaya. Gitu. Iya benar. Itu bakal buat orang-orang kritis muncul gitu loh. Bahkan untuk Unimus yang berkepeduli lagi gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa pandangan di sini yang berbeda ya. Jadi ini perlu dicermati dan perlu kita pelajari bersama bahwa
ya kita menerima kondisi ini di mana kita juga ada punya pemikiran dan punya landasan sendiri gitu. Jangan sekedar kita melihat kelompok, wah kayaknya keren nih banyak orangnya di sana, saya masuk dah gitu ya. Nggak juga. Kenapa? Itu bisa terjadi. Maksudnya gini, maksudnya Masukkan kuantitas. gitu. Jadi di sini ya buat apa namanya, buat pembelajaran kita sebagai mahasiswa juga ya, jangan sampai kita kata orang masuk itu enggak. Jadi ya kita punya prinsip sendiri, kita punya analisa sendiri di mana oh ya kayak saya masuk sini cocok nih, saya masuk sini cocok, saya mungkin ngambil ini cocoknya gitu. Jadi ya itu sesuai dengan keputusan masing-masing gitu sebagai mahasiswa. Mungkin ya kita lanjut nih, udah panjang banget kita obrolan kita. Sebagai closing statement mungkin ini terakhir, jadi dijadikan sebagai closing statement aja, di mana pertanyaan ini adalah sebagai evaluasi kita bersama, sebagai ya ini sebenarnya diskusi ini pun sebagai evaluasi kita dan gimana mahasiswa itu melihat lembaga-lembaga yang ada di Unimus, lembaga tinggi bahkan organisasi atau ormawa yang ada di Unimus kan. Melihat BMKM, melihat CMKM, bahkan organisasi-organisasi yang mungkin ya fakultas, UKM, bahkan bahkan himpunan ini, yang teman-teman harapkan itu seperti apa sih ke depannya? Jadi ini harapan atau pandangan teman-teman yang ada di sini harus seperti apa sih ormawa, bahkan lembaga tinggi ataupun UKM, mereka itu mencari dan menempatkan ormawa ini sebagai hal yang penting atau sebagai sebagai jembatan itu tadi di lingkup kampus gitu, sebagai untuk jembatan mahasiswa gitu. So, monggo silakan yang mau duluan, siapa angkat tangan, angkat kaki, berdiri, pulang. Sakois. Oh ya, dari Bang Evan dulu gimana nih? Dari Bang Evan. Ya itu sih kalau untuk Ormawa Unimus mungkin nggak usah ini sih, kayak finalnya kalian tuh nggak mulu-mulu di inaugurasi itu. Ya. Tapi gimana kalian tuh menjadi wadah yang benar untuk tupoksi kalian sebagai mungkin himpunannya di prodi kalian atau di fakultas kalian gitu loh. Nah untuk yang ke atasnya lagi, ini sih gimana caranya, kalian kan punya kunci gitu loh. Seharusnya yang kalian pegang untuk gimana buka pintu itu. Ya pintu itu tau lah, pintu mana. Betul. Ya itu harus kalian manfaati banget gitu loh. Nggak kalian umpetin gitu. Padahal yang pegang kunci itu kalian, itu yang punya power itu punya kalian gitu. Nggak usah diumpetin terus gitu loh. Gimana kalian untuk kedepannya lagi itu bisa check and recheck gitu loh, check and balancing gitu loh. Nggak cuma ngumpetin ya udah bodo amat gitu loh. Padahal dia pakai kuncinya gitu loh. Masa butuh orang yang nggak pakai kunci dobrak maksaan gitu loh. Padahal kita ada kuncinya, tinggal buka, dok kita masuk. Itu kalau ada kuncinya itu enak gitu loh. Kenapa kalian nggak bisa ngeselesaiin teman-teman gitu loh? Itu sih. Pengennya ya kapabilitas dan kredibilitas kalian tuh harus ditingkatin lagi gitu loh, sebagai ormawa yang lebih tinggi gitu loh. Karena ya mungkin kata-kata Bapak ini loh, pendidikan gitu loh, Tuturi Handayani gitu. Iya. Kita kan Dewantara. Kejar Dewantara kan gitu. Kita yang bawahnya juga harus ikut dari atasan. Iya. Berarti ya emang harus emang kita ini harus memanfaatkan yang sudah ada juga gitu dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Beliau-beliau yang udah punya kuncinya ya silakan digunakan semaksimal mungkin. Itu dari pandangan Bang Evan. Gimana nih dari Mas Rido sendiri? Oke. Apa yang harus diperbaiki ormawa ya? Ya, ini berbicara secara universal aja sih di. Ya, lagi-lagi gue berbicara tujuan dan fungsi kalian ketika kalian ada duduk ada di sebuah ormawa atau duduk kalian sebagai jabatan di ormawa, ya tujuannya hanya satu menurut gue, yaitu untuk teman-teman mahasiswa gitu. Jadi gue cuman pingin ormawa adalah garis terdepan sebagai bentuk peduli untuk mahasiswa, gitu aja gitu. Di luar dari adanya kepentingan, di luar adanya dari golongan, menurut gua yang harus menjadi utama dari teman-teman dan teman-teman yang mungkin yang akan mengisi nanti di setiap kabinet-kabinet yang ada di seluruh Unimus, menurut gua ya tujuannya hanya satu. Teman-teman ini berbicara dengan tujuan untuk mahasiswa, gitu. Jadi
dari gue sendiri, omong kosong lu punya kekeluargaan yang bagus di dalam Ormawa. Omong kosong lu punya komunikasi yang bagus dengan birokrat. Omong kosong lu punya branding yang bagus di luar. Tapi kalau lu untuk bekerja untuk di mahasiswa sendiri lu kurang. Gitu. Jadi itu semua akan terbantahkan. Gitu. Jadi lagi-lagi gue cuman pingin bicara kepada teman-teman semua fungsioner nantinya yang akan mengisi dari setiap kabinet seluruh di Unimus. Gue cuma pesan satu, tujuan kalian hanya untuk mahasiswa gitu. Jangan sampai lupain tujuan kalian itu. Kalian boleh bangun branding yang bagus. Kalian boleh untuk membangun relasi yang bagus. Cuman tujuannya hanya satu, teman-teman jangan pernah lupakan ini, yaitu tujuan kalian untuk mahasiswa. Gitu aja kalau dari gua. Oke, aku sepakat sih sama pendapat itu tadi terkait kita itu Ormawa itu harus bertujuan untuk mahasiswa itu sendiri gitu kan. Yang namanya dari mahasiswa ya dari mahasiswa kemudian ke Ormawa ya untuk mahasiswa sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk dari aku sendiri yang diperbaiki, buatlah kegiatan nggak usah banyak-banyak, yang penting berkualitas, yang memiliki keuntungan yang banyak lah buat mahasiswa gitu. Jangan cuma buat kegiatan yang cuma memberatkan ormawa lain gitu, mendelegasikan yang hal-hal yang yang itu memberatkan gitu kan. Udah ada kelas ini malah ada kelas ini lagi gitu. Iya, betul. Nah, buatlah kegiatan, kalian kan pasti punya pembimbing kan, yang di himpunan pasti memiliki bidang kemahasiswaannya, kemudian yang di BEM itu memiliki pembimbingnya sendiri gitu kan. Kalian harus bisa berkolaborasi, yang dimana itu usulan-usulan dari mahasiswa, usulan-usulan dari pembimbing kalian itu mau membuat kegiatan apa selama satu periode itu gitu, sehingga kegiatan itu pasti ya yang diharapkan dari kedua tadi, mahasiswa dan pembimbing atau birokrat tadi itu kan pasti harus memiliki manfaat gitu kan, sehingga ketika kita menyusunnya itu tidak salah tidak cuma kuantitasnya banyak gitu. Yang penting memiliki kualitas dan output, memiliki keuntungan yang banyak juga bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Makanya aku sepakat kalau mahasiswa ya untuk mahasiswa. Nah, itu sih. Dari mahasiswa, oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Nah, ini nih. Sebenarnya apa itu ya? Dari mana tuh? Lanjut naik. ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ya sekarang itu kita belajar dari kita lahir dari mahasiswa, kemudian kita berproses sebagai mahasiswa. Hasilnya pun untuk mahasiswa juga gitu. Jadi itu ya, berarti itu pertanyaan terakhir tadi sebagai closing statement juga. Nah, sebelum kita tutup, kita akan kita akan ada lempar pertanyaan dari audiens sebenarnya di belakang kamera ini, teman-teman. Ini ada orang-orang yang menonton kalian yang memperhatikan juga. Jadi kita akan melempar satu pertanyaan. Silakan dari audiens yang mau bertanya. Siapa? Angkat kaki, berdiri. Baik, mau bertanya kepada mas-mas yang ada di depan. Silakan. Ada sebenarnya satu, cuman jadi dua. Iya. Berhubungan soalnya. Iya. Boleh. Apa pendapat atau pandangan kalian terkait postingan-postingan yang ada di media sosial yang sekarang sering menjatuhkan atau menjelek-jelekan organisasi? Dan apakah hal tersebut berpengaruh dalam kemajuan organisasi yang ada sekarang? Menjelek-jelekan. Terima kasih Mas. Berarti saya ringkas pertanyaannya. Gimana pandangan dari beliau bertiga? Kok beliau sih? Mas bertiga. Iya. Oke. Lu juga. Berarti pandangan teman-teman melihat judgement atau pandangan orang-orang atau stigma yang ada di kampus bahwa organisasi itu nggak guna, organisasi jelek, bahkan ini apapun itulah gitu. Jadi gimana melihat itu gitu, dan itu apakah mempengaruhi kinerja atau bahkan mempengaruhi cara pandang dari fungsionaris yang ada di organisasi? Gimana? Gua dulu ya. Boleh Mas Rido, silakan. Gua pengen ngomong ini banget sebenarnya. Oke. Ini udah pernah gua sampein di sidang 2 sebenarnya. Dimana kita nyampein dari propaganda poster-poster yang tertempelkan di kantin dan tempat-tempat yang lain. Dari gue simple sebenarnya. Dari pandangan
gua apapun itu dalam bentuk propaganda, gua sepakat. Karena apa? Itu adalah sebuah bentuk kritis dan sebuah bentuk kepedulian dari mahasiswa. Gua sangat bersyukur malah adanya mahasiswa itu. Dan semisal adanya pun gerakan-gerakan mahasiswa propaganda untuk mempropaganda gua akan semakin bersyukur. Karena akan semakin banyak teman-teman yang peduli, teman-teman yang kritis dan dari teman-teman yang mereka orang yang realistis juga. Sebenarnya solusinya cuma satu, yaitu merawat hal ini dengan baik. Dengan apa? Ya mungkin teman-teman harus ketika teman-teman sudah ada bentuk kepedulian dari mahasiswa dengan propaganda tersebut, kita harus melihatkan kepedulian yang lebih gitu. Teman-teman mahasiswa mereka udah peduli nih mempropaganda kita. Ya kita harusnya mempunyai kepedulian yang lebih. Yuk dirangkul dulu. Gimana sih ngobrol dulu gitu. Jadi itu gerakan yang memang perlu dirawat. Dan jangan jangan menekan dari mahasiswa ini, kok lu gini, Malah lu nggak bisa ngomong baik-baik apa sama gua kan? Iya. Kan nggak gitu. Jadi malah diancam ya. Iya. Jadi justru gerakan-gerakan mahasiswa peduli tersebut akan semakin terancam punah bahkan. Gitu. Makanya gua bilang bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang bagus, cuman cara eksekusinya aja yang kurang bagus gitu. Makanya harus dirawat dengan betul-betul baik. Siapa tahu dia adalah orang yang paling berani buat nanti misal ada permasalahan di birokrat yang paling berani speak up gitu. Justru ini akan semakin menambah kepedulian dari teman-teman untuk kok ini berani banget ya ini gitu. Gitu sih menurut gua. Mungkin terima kasih Mas Rido jawabannya ya, mungkin Mas audiens bisa menangkap jawaban dari Mas Rido. Mungkin dari Mas Mamat gimana Mas? Terkait postingan-postingan dan poster yang dia itu mempropaganda dari Ormawa itu ya. Sebenarnya gue nggak tahu sih apa yang dimaksud, maksudnya kayak postingan apa gitu kan. Okay. Kalau buat gue itu nggak tahu ya. Yeah, postingan apa aja, poster apa aja itu gue nggak tahu. Yeah. Tetapi ketika mereka entah itu dari mahasiswa umum, entah itu ternyata sama-sama Ormawa itu menuntut ataupun dia menyalahkan kepada kita, kalau kita emang ngerasa ya udah kita perbaiki gitu. Tetapi kalau ketika kita tidak merasa buktikan gitu loh kalau emang di Ormawa ini benar-benar kita itu bermanfaat gitu bagi mahasiswa itu. Sebenarnya kalau dari aku ketika berkedudukan di Ormawa itu, ketika ada yang propaganda kemudian membuat poster-poster itu kita bisa sih buat fasilitasnya. Fasilitasnya itu entah itu kita buat tempat yang dimana orang-orang itu bisa mengkritik kita, tetapi ketika kita langsung gitu ya dengan bahasa yang sopan dan yang ada etikanya gitulah. Tetapi lebih terarah ya. Tetapi gue kalau emang mereka baru berani untuk buat di luar atau emang belum berani buat forum, ya mau gimana lagi gitu kan, karena emang mereka itu sebenarnya tujuannya ya buat kita lebih berubah lagi gitu kan. Sebenarnya kalau mahasiswa kayak gitu, kalau menurut analisa saya ya, nah itu ada yang emang dia kritis, tapi ada yang mereka itu emang dendam pada Ormawa. Kayak gitu sih menurutku sih. Ada yang mereka emang kritis dan mereka yang dendam sama Ormawa. Kayak gitu sih dari aku. Oke, berarti tadi ada 2 poin dari Mas Mamat, berarti memang Ormawa itu ya kalau misalnya emang betul yang disampaikan oleh orang-orang yang mempropagandakan, orang-orang yang menstigma seperti itu, ya silakan diterima dan diperbaiki gitu. Kalau misalnya emang itu nggak sesuai sama apa yang mereka lakukan, ya udah buktikan kalau emang itu tuh belum, yang bukan saya yang melakukan gitu, saya nggak benar yang disampaikan orang itu, dibuktikan aja gitu. Nggak usah malah kalian harus diam, kalian nggak bisa kayak gini. Kayak kita kan yang di atas, jangan juga. Jadi malah ada pandangan-pandangan lain yang
dipandang oleh mahasiswa bahkan orang-orang sekitar itu. Bener. Itu mungkin gambaran kecil juga ya ketika kita juga yang menjadi di Ormawa gitu kan, malah kita sok-sokan kayak senioritas kepada mahasiswa umum, padahal kita juga bertugas kepada mahasiswa umum gitu kan. Malah kita yang sok-sokan senior itu malah yang membuat mereka entah itu kritis atau entah itu mereka emang benci sama Ormawa itu sendiri gitu kan. Nah, sama juga ketika kita di perkuliahan dalam perkuliahan di kelas gitu kan, malah kita malah bahas-bahas Ormawa di dalam ada mahasiswa umum gitu, pasti mereka ada yang minder kayak gitu kan. Makanya jangan sampai hal-hal itu tidak terjadi loh. Kita harus membatasi yang nama diskusi ya Ormawa perkuliahan kayak gitu. Jangan sampai tercampur gitu. Kayak kita dalam diskusi dari contoh ya, lo mau pergi kemana ngajak ini tapi gue nggak diajak gitu kan, rasanya sakit gitu kan. Nah itu sih. Itu hal-hal kecil ya yang Hal-hal perlu kecil ya. dilihat oleh orang-orang yang mungkin ada di Ormawa juga gitu. Oke. Terakhir nih dari Bung, woi. Kok terakhir kan masih ada satu lagi kan? Iya. Oh iya. Kirain udah lupa. Oke. Sebelum terakhir berarti ya dari Bang Evan gimana, Bang? Kalau menurutku sih simpel aja sih, karena mereka udah banyak juga ya. Ya. Ya mungkin kalau ada yang core-core kayak gitu ya, itu juga kita sebagai Ormawa ya PR kita gitu loh. Gimana kita membuktikan sebagai Ormawa tuh seharusnya nggak gitu loh. Nggak, kita nggak urus omong banyak lah ini itu. Ya kita buktikan aja sebagai Ormawa itu bagus sebenarnya gitu loh. Ya itu tergantung mereka juga apa yang mereka cari gitu. Kalau mereka cari uang di Ormawa juga nggak bisa gitu. Kayak masuk akal, ya mending di volunteer atau apa itu. Ya itu terserah mereka ya, kembali ke mereka lagi gitu. Ya bisa merta juga kita disalahkan terus gitu loh. Apa Ormawa ini, Ormawa itu kan ya tergantung dari mereka juga, tapi itu juga PR kita sebagai Ormawa gitu. Gimana cara membuktikan yang baik gitu loh. Dan untuk apa ngaruhnya ya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya. Iya nggak ngaruh, karena jika itu ya itu ibarat orang yang kritisi kita lah. Iya, Ibarat kebaikan lah ya orang kritisi kita tuh kebalikan apa kalau dicerminkan kembali itu orang yang peduli gitu sama kita. Iya. Banyak orang yang menjatuhkan, banyak orang yang peduli sama kita. Iya. Itu yang saya pelajari dari kemarin sih. Kemarin. Banyak gitu. Tapi ya itu anggap saja orang-orang yang peduli sama saya gitu. Nah, betul. Berarti semakin kita itu dijatuhkan, semakin kita itu dikritik, bahkan kita itu semakin disalah-salahkan. Udah, kalau misalnya emang itu baik buat kita ya kita upgrade diri malah. Semakin Karena ada. orang yang pengen jatuhkan karena kita kan ada di atas. Iya, benar. Kayak kita disorot. Iya. Kayak orang lagi mompak ban. Semakin diinjak semakin ngembang dia. Iya, nah gitulah pokoknya ya. Iya. Oke, itu saja Pak. Belum. Belum ya? Gimana? Masih ingat ternyata. Masih ingat ya. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya melihat saya orang yang nggak peduli sama apa namanya sama labeling orang mau mandang apa ke kita, ya udah itu pandangan mereka. Bener yang disampaikan, kalau misalnya ada pandangan jelek atau ada kritikan, bahkan ada evaluasi buat kita, ya kita terima aja gitu. Kenapa harus disalahkan orang yang bicara, orang yang mengkritik itu kenapa harus disalahkan gitu? Itu nggak baik, karena apalagi kita lagi yang memangku jabatan yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya ada orang yang mengkritik, ya kita terima sebagai orang yang memangku jabatan. Jangan sentimen, membawa-bawa perasaan. Wah dia dia menjelekkan saya gitu. Jadi kan ini nggak baik juga gitu buat kedepannya, dimana ya jatuhnya anti kritik juga kan akhirnya, nggak mau mendengarkan orang lain, bahkan nanti ujung-ujungnya dibungkam orang-orang seperti itu. Nah ini kan takutnya terjadi di di lingkungan kita. Jangan sampai ini itu malah menjadi sebuah budaya gitu. Ada orang yang berbicara, ada orang yang mengkritik, malah didiamkan gitu. Itu nggak dijadikan sebagai sebagai evaluasi, bahkan sebagai perbaikan kita. Nah itu kalau dari saya, semoga ya menjawab Mas. Tergantung kritiknya gitu. Nah iya Antara itu. kritiknya membangun atau kritiknya ke individu. Iya. Contohnya individu, Evan sekarang kan Nggak. individu gitu loh. Nah sama tambahan juga. Kalau misalnya kita udah maksudnya berada di pemangku jabatan, ya kita nggak bisa menghindari bahwa orang itu menjelekkan kita, karena kita udah terlihat. Ya mau nggak mau itu sebagai konsekuensi. Ya udah, orang mau ngomong apa juga ya kita udah dilihat kok sama orang gitu. Ya wajar aja. Lu nggak mampu di sana gitu. Iya. Lu turun aja gitu. Lu nggak baik di sini. Udah itu omongan mereka. Ya kita jalanin apa tugas kita, apa tupoksi kita aja gitu.
itu ya sebagai apa ya? Ibarat itu sebagai kerikil ketika kita berjalan aja gitu. Benar. Jangan Kerikil, sampai ya, kerikil gitu. kerikil ya. Kerikil ya. Bukan batu. Apalagi tembok kan itu. mungkin itu ya dari teman-teman audiens. Semoga satu pertanyaan tadi bisa terjawab dengan baik oleh teman-teman ini dan jawabannya bisa nyampe gitu. Mungkin itu aja pembahasan, bahkan diskusi udah panjang banget. Ini jajannya juga udah sampai habis gitu ya. Jadi di sini disclaimer lagi sebelum kita tutup bahwa ini benar-benar pure dari kita sendiri mendiskusikan gimana sekarang itu situasi yang ada di Unimus, bahkan di lingkungan mahasiswa Sesuai sekarang. tadi yang apa? Yang nggak suka makin nggak suka nggak Ya, apa-apa, itu. makin haters nggak apa-apa, yang ya mungkin sayang makin sayang. Iya, gitu lah intinya ya. Jadi ya ini jangan sampai dikira kita ini orang yang mungkin apa sih kayak gini bahas-bahas diskusi atau kayak gini tuh. Ini sebenarnya ya kita memperbaiki gitu dengan cara kita masing-masing. Mungkin closing statement ya, tadi udah pada closing statement dari saya terakhir. Jadilah orang yang bermanfaat sebelum kita itu ditutup kebermanfaatan kita. Jadi selagi kita mampu ya udah kita melakukan apa yang bermanfaat buat orang sekitar kita. Gitu. Mungkin itu saja dari diskusi kita. Kita tagline dulu terakhir. Oke. Open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kastra. Oke. Udah ya. Ya Allah. Kayaknya emang kosong sih aku sih. Foto sih, foto. Foto dulu lah kita. Foto. Foto yuk. Ya, fotonya. Gimana deh, suka hatiku ya. Ya, fotonya. Terakhir sih. Fotonya. Iya memang banget. Pakai HP aja deh biar cepet ngirimnya.